Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai ceramah, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alvina Destanti Lubis, NIM 210131600885, offering Buset. PAI. Baik, saya akan memulai ceramah pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi wa ila minal masjidil harami ilal masjidil aqsal lazi barakna Allahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Rizal MPD selaku dosen KUPI dan teman-teman yang berbahagia. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua yang terhubung melalui Zoom pada kesempatan siang hari ini. Izinkan saya mengawali dengan memohon kepada Allah. Semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah, dibimbing dan diberikan taufik serta kesempatan untuk mendapatkan syafaat di hari akhirat kelak. Semoga dengan itu amal kita diterima oleh Allah. Di kesempatan kali ini tentunya kita akan mengurai materi menjadi beberapa bagian utama. Terlebih dahulu kita akan melihat pengertian syafaat secara etimologi, secara bahasa dan korelasinya dalam pengertian syariat atau terminologi syariat Islam. Lalu setelah itu kita akan urai sebagaimana Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita tentang umat-umat yang berpeluang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW dan segala yang terkait dengan syafaat itu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala serta amalan-amalan yang mengiringnya. Kita ingin sampaikan kata syafaat dalam bahasa Arab itu mulanya berakar dari kata syafah. Kita sering mendengar kata syafaat itu lawan dari kata witir. Kata witir itu sesuatu yang berarti ganjil, lawannya ini syafa. Secara bahasa sesuatu yang genap atau menggenapkan. Juga dia bisa berarti beberapa ragam pengertian yang lain. Secara bahasa yaitu sesuatu yang meringankan. Bisa diartikan sesuatu yang menggenapkan atau melengkapi. Sesuatu yang meringankan juga bisa diartikan sebagai satu permohonan. Bisa diartikan juga satu pemaafan. Jadi secara bahasa yaitu sesuatu yang menggenapkan, meringankan untuk permohonan yang disampaikan atau pemaafan dari sesuatu yang pernah dilakukan. Sifatnya atau keadaannya disebut dengan syafaat. Jadi kalau kata kerjanya itu syafa. Misalkan saya genapkan buku ini, ada buku yang ganjil, saya genapkan dengan buku yang lain sehingga menjadi genap, atau kita ingin katakan juga dengan konteks meringankan atau permohonan atau pemaafan dari sesuatu. Boleh juga menggunakan kata syafa. Sifat keadaannya disebut dengan syafaat. Kalau ada satu hal yang kemudian kita genapkan atau permohonan untuk melengkapi atau meringankan sesuatu atau perantara untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Bisa perantara untuk memaafkan sesuatu, perantara untuk memohon sesuatu. Ini juga masuk dalam pengertian kata syafaat. Dari kata syafa secara kebahasaan atau secara etimologi.
Dalam pengertian terminologi atau syariat Islam, bila disebutkan kata syafaat dalam pengertian istilah atau terminologi atau istilah dalam fikih Islam, maka hal ini menunjuk pada makna yang serupa, walaupun mungkin ungkapan yang berbeda-beda dan tidak jauh dari pengertian-pengertian bahasa yang tadi telah disampaikan. Tidak disebutkan syafaat kecuali ini permohonan untuk bisa mendapatkan pemaafan atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meringankan seluruh dosa-dosa atau bahkan menghapuskannya ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberian Allah yang berupa pemaafan, berupa ampunan, berupa perlindungan dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seseorang hamba seakan-akan menggenapkan karunia dan rahmat yang dianugerahkan kepada hamba itu. Karena itulah syafa disebut dengan syafaat, karena pada hakikatnya ia menggenapkan rahmat Allah yang diberikan kepada seorang hamba. Kemudian dalam saat yang bersamaan, syafaat juga merupakan perantara bagi seorang hamba untuk meringankan dosa-dosanya, untuk memaafkan kesalahannya sebagai permohonan pengajuan rahmat dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita telah dapati pengertian ini, sekarang persoalannya, siapa yang mendapatkan syafaat itu? Dari mana syafaat itu berasal, dan bagaimana kita bisa mendapatinya. Ini yang menjadi konsen pembahasan kita dalam kesempatan saat ini. Dan sebelumnya tentu kita akan mengakui bahwa mohon maaf, setiap hamba Allah itu pasti berpeluang melakukan kesalahan. Tidak ada hamba Allah yang tidak punya salah. Sepanjang manusia dan dia bukan nabi ataupun rasul yang punya sifat maksum. Nabi dan Rasul itu memiliki sifat maksum, yaitu terjaga dari kesalahan. Kita bukan Nabi dan bukan Rasul, itu pasti tidak akan lepas dari kesalahan. Karena itu, sebutan yang melekat kepada manusia dari 5 nama yang diberikan oleh Allah, salah satunya ada kata Basyar. Basyar disebutkan 35 kali dalam Al-Quran, jadi kita disebut dengan 5 nama. Misalnya ada Basyar qul innama ana basyar mislukum, atau Quran surat ke-15 ayat ke-28. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara, disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan ins, disebutkan 18 kali pasangan. Ini dalam Al-Quran berpasangan dengan jin, dan kadang disebutkan dengan al-insan, dan juga disebutkan dengan menggunakan kata Anas, atau kadang disebutkan dengan menggunakan kata Bani Adam. Semua penyebutan ini memiliki makna tertentu yang saling melengkapi makna-makna yang terkait dengan aktivitas kemanusiaan dan sifat-sifatnya. Kenapa manusia disebut dengan basyar? Karena manusia ingin menunjuk kepada tampilan fisik dan keadaan yang memiliki nafsu. Jadi kalau malaikat itu diciptakan dengan jiwa takwa saja. Karena itu malaikat tidak punya peluang berbuat salah. Quran surat ke-66 ayat ke-6. Malaikat itu yaitu materi penciptaannya dari jiwa takwa. Karena itu sempurna kecenderungannya. Baik saja kata Allah, mereka tidak punya peluang berbuat maksiat, menyalahi ketentuan, kemudian mengerjakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Anda tidak akan pernah mendengarkan malaikat, misalnya mohon maaf, malaikat Jibril korupsi ayat, nggak pernah dengar kan ya? Atau malaikat Israel tertukar mencabut nyawa kan? Tidak mungkin terjadi. Jadi kalau kita mengharap kesempurnaan, itu ada di malaikat. Dan lawannya adalah makhluk yang diciptakan dengan nafsu saja, seperti hewan. Misalnya,
kemudian dikompori oleh setan. Karena itu di Al-Quran, malaikat dengan setan jumlahnya itu sama. Malaikat disebutkan 88 kali, setan juga disebutkan 88 kali. Jadi malaikat jiwanya takwa saja, hewan itu nafsu saja. Nah, manusia itu menggabungkan keduanya. Saat tercipta keadaannya ada jiwa takwanya yang cenderung pada kebaikan. Di sisi lain ada nafsunya, yang nama lainnya disebut dengan fujur. Itu di Quran surat ke-91, Asyam di ayat 7-10. Jadi setiap yang bernama manusia itu pasti ada dorongan-dorongan kebaikan jiwa takwa. Nanti yang didorong oleh malaikat. Malaikat mendorong jiwa takwa kita supaya bangkit. Karena itulah ketika tadi ditampilkan misalnya ada manusia, begini keadaannya begitu, sepanjang masih ada nilai kemanusiaan dalam dirinya, itu pasti akan ada dorongan kebaikan untuk merespon. Walaupun responnya mungkin saja akan berbeda-beda. Tapi minimal dia akan merasa dengar suara azan itu ada pancaran dalam jiwa ini, takwanya untuk merespon itu semua. Di sisi lainnya ada fujur nafsu. Ini yang diprovokasi oleh setan, diberikan was-was nafsu. Ini nanti sebagai lawan dari takwa. Jadi kalau ada sifat takwa, ada fujur, nanti nafsu ada dusta. Misalnya kalau di takwa ada sabar, di nafsu ada marah, demikian seterusnya, saling berkompetisi. Yang paling menarik, karena dalam diri manusia itu ada nafsu, maka konsekuensinya yang terjadi. Surat ke-12 Yusuf ayat 53. Sungguh aku tidak bisa mengatakan diriku itu orang yang suci. Kenapa? Karena masih ada nafsu, sedangkan nafsu kecenderungannya diprovokasi oleh setan untuk mengajak kepada hal-hal yang buruk. Kecuali yang dirahmati Allah kepada Nabi yang terjaga tadi, karena itulah, karena manusia memiliki kecenderungan nafsu tidak lepas dari kesalahan, otomatis dalam kehidupannya pasti bermasalah. Ketika kita datang ke dunia ini, kemudian kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah berpetualang mencari bekal kehidupan dimanapun, kita beraktivitas pasti ada jejak-jejak kehidupan yang pernah ditapaki oleh sifat takwa. Melahirkan kebaikan yang disebut dengan amal saleh. Di sisi lain ada jejak-jejak hitam, yang lain yang ternoda yang disebut dengan amal salah. Itu yang bersumber dari nafsu. Sekarang siapa yang bisa memastikan saat ini pada diri kita semua bahwa kebaikan kita, kesalehan kita itu lebih besar dibandingkan kesalahan? Kata siapa di antara kita yang bisa memastikan bahwa dalam hidup ini salahnya sedikit atau nggak punya salah sama sekali? Sampai siang ini aja dari pagi kita bangun sampai sekarang, berapa kali saya tidak katakan kita, mata ini melihat yang salah, berapa kali lihat HP ternyata ada gambar yang tidak pantas, ada video yang tidak elok untuk dilihat, itu baru mata. Berapa kali pikiran kita berbuat keliru, berpikir sampai dengan detik ini, berapa kali telinga mendengar yang keliru, sampai ke ujung kaki. Kalikan berapa tahun kita menjalani kehidupan, berapa bulan, berapa hari, terbayangkan? Dan dalam saat yang bersamaan, kita masih mengharapkan surga. Saat bersamaan kita masih mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam rahmat Allah itu, sebelum kita bertanya kepada Allah, Allah memberikan jawaban dengan sifat, dan sifat akhirnya ada peluang hamba Allah meskipun boleh jadi pernah melakukan kesalahan-kesalahan di muka bumi atas rahmat Allah tertentu, maka diturunkanlah
satu penggenapan dari amalannya, yang dengan itu bisa meringankan dosa-dosanya atau bahkan menghapuskannya, memaafkan kesalahannya dan menjadi perantara untuk mendapatkan rahmat yang terbaik. Itulah yang disebut dengan syafaat. Dan dari sini kemudian di Quran surah Az-Zumar surat ke-39 ayat yang ke-44, Allah meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberitahukan kepada semua umatnya harus berkelanjutan di setiap generasi bahwa janganlah kalian bersedih, janganlah kalian berputus asa, karena dari sekian banyak hal yang kita lalui dalam kehidupan, saat berpulang kepada Allah, setiap hamba punya kesempatan untuk meraih penggenapan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa meringankan bahkan menghapuskan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, sehingga dengan itu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah Muhammad, milik Allah lah syafaat segala perantara yang dapat meringankan, yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan, ampunan dosa semua bentuk ini, yaitu semua hal yang terkait dengan satu hal tertentu. Semuanya bersifat holistik komprehensif. Bahasa Arabnya jami'an namanya. Katakan semua yang terhubung lewat Zoom meeting. Di kesempatan siang hari ini semua Anda mencakup Anda dengan status sosial apapun. Kita itu menurut pengertian bahasa itu yang tadi artinya jami'an. Dalam menggunakan kata jami'an, ada peluang dalam bentuk apapun saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nanti Allah menantang dan menegaskan di Quran surat Az-Zukhruf ayat ke-86. Maka ditanya siapa yang bisa mendapatkan dan memiliki syafaat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi satu penegasan dari Allah untuk memberikan kesan kepada setiap hambanya. Pertama, setiap kita berpeluang mendapatkan satu perantara kebaikan, yaitu syafaat yang dapat meringankan dosa-dosa kita, akan menggugurkannya dan menaikkan status baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua juga penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat yang lainnya bahwa selain Allah tidak memiliki hak prerogatif untuk bisa menetapkan syafaat yang dimaksudkan. Kalau kita sudah paham sampai di sini mengetahui mana syafaat secara istilah, memilih syafaat itu siapa, baru kemudian kita bisa berbicara bagaimana kita bisa mendapatkan informasi tentang syafaat itu yang bersumber dari pemiliknya. Kita lihat teman-teman sekalian ke Quran dulu surat ketiga di ayat 31. Setelah ini nanti baru kita akan masuk dalam turunan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yaitu syafaat adalah anugerah. Kalau kita ambil semua hal tadi, semua tadi bukankah ini mengarah kepada cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang menariknya, formulasi cinta dalam Al-Quran ketika seorang hamba mendapatkan cinta Allah itu, formulasinya raihan yang didapatkan pertama kali adalah buah dari syafaat, pemaafan kesalahan dan peringanan dosa-dosa. Bahkan penghapusannya itu ternyata ketika kita lihat di Al-Quran, buah dari syafaat ini yang tadi disebutkan itu lahir dari cinta Allah kepada hambanya. Formulasi cinta ini disebutkan langsung dalam Al-Quran, serta konsekuensinya untuk mendapatkan buah cinta tadi atau hasil dari syafaat. Di dalam Quran surah ketiga ayat 31, katakanlah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian jadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang serius mencintai Allah,
Jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta itu berkomitmen. Cinta itu dengan cara cepat mengikuti tuntunan Nabi dalam kehidupan, dalam segala hal, yang akan berpeluang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memberikan ampunan dari semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan pasangannya, Allah akan mencintai kalian ketika cinta diberikan pada orang-orang yang mendapatkan cinta Allah. Ternyata bukan materi dunia, bukan harta benda di hati, tetapi ampunan dari semua dosa-dosa ini. Itu bentuknya jam mabuk, itu bentuk tunggalnya ya. Kalau bentuk jamaknya itu zumubun. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah yang pertama memberikan ampunan dari semua dosa-dosanya. Bukankah ampunan dari segala dosa itu adalah buah dari syafaat? Kalau kita lihat bagaimana hubungannya, gambarannya dari syafaat, telah kita uraikan, syafaat adalah gambaran dari cinta Allah. Orang yang cinta Allah diminta untuk membuktikan cintanya dengan mengerjakan amalan tertentu, dan tak kurun cinta itu, ketika cinta diberikan, maka buah dari syafaat itu ampunan dan dari semua dosa yang menggenapkan. Semua amalan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita akan tahu siapa yang berpeluang mendapatkan syafaat itu, yaitu orang-orang yang mengikuti tuntunan atau petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu syafaat untuk umat Nabi Muhammad sudah ada clue-nya di situ, yaitu bagaimana kita bisa mendapatkan syafaat. Syaratnya yaitu mengikuti tuntunan menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita mendapati informasi ini, dan alhamdulillah kita telah masuk dalam frame syafaat yang dimaksudkan. Artinya peluang ini hadir di hadapan kita yang sudah sampai siang hari ini kita memastikan diri menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah yang selalu diupdate ya komitmen itu, pernyataan itu 9 kali, bahkan dalam sehari sedikitnya dalam setiap sholat kita menegaskan kembali bahwa kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu 5 waktu dalam sehari, subuh sekali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Lalu bacalah oleh kalian Al-Quran, tingkatkan interaksi kalian dengan alat. Nanti interaksi dengan Al-Quran dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang membaca, memahami, kemudian membaca, mengkaji, dan yang terakhir menghafalkan. Menghafalkan ketiga-tiganya, berusaha mengamalkannya, yaitu yang mencintai Al-Quran. Jangan salah paham ya teman-teman, ahli Al-Quran itu bukan orang yang hafal 30 juz Al-Quran, tetapi yang punya kecintaan terhadap Quran, dan bentuknya itu macam-macam. Ada yang dia belum apa-apa tapi dia rajin ngaji 1 hari 1 juz dan seterusnya. Bahkan ada yang meninggalnya memegang Gustaf. Ada lagi ahli Al-Quran yang senang mengkaji. Hari ini aku ingin tahu makna surat Al-Lahab, besok aku ingin riset surat Al-Insyirah, dan seterusnya. Dan yang ketiga, alhamdulillah Masya Allah sekarang sudah banyak meningkat di Indonesia menjadi ahli Al-Quran yang menghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran itu seperti Quran yang berjalan di muka bumi. Dia menginvestasikan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat Al-Quran. Jadi Allah sudah memberikan sekarang pilihan. Sekarang tinggal kalian ingin berpeluang di Al-Quran boleh, kalau sholawat boleh juga, kalau
di harta benda juga boleh, itu tergantung ke individu masing-masing bagaimana caranya supaya mendapat syafaat itu. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan di kesempatan kali ini kami semua bisa mendapatkan syafaat dari Allah. Sebelumnya saya akhiri, mari sama-sama kita bacakan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika alayhi la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.